Cek, cek. Kita pakai itu. Oke. Saya nanya lagi. Gak apa-apa. Dengar. Saya titip sini ya, tapi serah-serah ya. Jangan diginikan.这个手机借，那手机多样而已。那手机多样而已。Sudah ada ya? Nunggu kalian apa? Dimulai aja. Sudah dibuka ya guys? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa dulu. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai perang dingin. Sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya mau tahu sejauh mana kalian tahu terkait perang dingin. Silakan bisa ambil. Ya, Oke, betul. Ada jawaban lain dari kalian terkait perang dingin? Kenapa namanya perang dingin? Oh enggak, perang panas, perang hangat. Kenapa? Karena nggak baku tembak. Kalau baku tembak berarti perang. Gitu ya. Ada jawaban lain? Apa? Perang teknologi. Teknologi apa? Persenjataan. Oh iya. Oke, betul. Jadi gini ya, anak-anak semua. Kan kemarin kan sudah materi itu. Jadi kita materinya adalah itu, maju mundur. Jadi kalian kan kemarin sudah membahas tentang televisi, komputer dan sebagainya. Terus perang dingin. Sebenarnya perang dingin dulu baru terciptalah yang namanya orang-orang yang ke bulan, orang-orang yang ke luar angkasa, TV, radio dan sebagainya itu berkembang. Gitu ya. Oke, saya sekilas lagi untuk materi yang kemarin. Kalian masih ingat nggak siapa orang pertama yang keluar angkasa? Iya. Oh iya, betul. Kalau itu tanggal itu orang pertama ke bulan, ya, gimana? Oh iya, betul. Ya, bagus sekali ya. Jadi kalian masih ingat materi saya? Oke, kita materi dulu sekilas. Dulu hari ini adalah perang dingin. Kenapa disebut perang dingin? Ada apa dengan Soviet dan Amerika sebelum itu? Simak beberapa gambar berikut. Ini baru ditulis. Oke, siapa yang bisa menerjemahkan gambar ini? Jadi ini gambar, tapi punya makna. Apa makna dari gambar ini menurut kalian? Ya, iya. Ini ya, oh ya. Terus oh iya, ini beruang. Ini bukan singa. Oh beruang. Oh iya. Beruang jantan. Gak betina. Macan betina. Bukan ya.
Masih berapa? Najwa? 23. Oh iya. Ada yang berpendapat lain terkait ini? Silakan. Atau tahu beliau ini siapa? Beliau ini ada namanya, punya nama. Ya, Paman Sam. Betul. Kenapa namanya Paman Sam? Sorry, bukan itu. Maksudnya kenapa Amerika Serikat itu erat kaitannya dengan Paman Sam? Ya. Negara adidaya. Itu menurut kamu? Ada? Yang ngasih makan. Spesifiknya ngasih apa? Berupa. Ada yang ingat ya kira-kira Paman Sam ngasih apa ke tentara Amerika waktu itu? Jadi waktu itu Paman Sam itu ngirim daging. Jadi Paman Sam waktu itu ngirim daging. Nah, setelah itu Paman Sam itu nulisnya itu US. US itu dikira sama tentaranya itu adalah Uncle Sam. Padahal US itu artinya daging itu untuk United States. Makanya untuk menghargai beliau, penyebutan untuk Amerika Serikat adalah negeri Paman Sam. Oke, sekarang beruang. Kenapa kok beruang? Beruang hidup di hutan. Beruang hidup di darat. Beruang hidup di hutan. Beruang hidup di alam. Beruang hidup di bumi. Beruang hidup di kenapa kok beruang? Karena Rusia itu banyak wilayah yang terdapat salju. Makanya itu ada itu ya katanya dua ya. Beruang, ini komunis, ini Uncle Sam, yang ini adalah kapitalisme. Next. Nah, siapa yang bisa mendeskripsikan gambar ini? Siapapun boleh. Boleh lihat HP kok. Ya, siapa yang bisa? Ada gambar ini, ada ini, ada ini. Kemana lah? Kalian sudah mempelajari. Ini bukan bom ya? Bukan. Ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah ini adalah rudal nuklir balistik. Jadi rudal yang isinya nuklir balistik antar benua. Jadi kalau misalnya dia dipencet targetnya Indonesia, meskipun dia ada di Rusia bisa sampai. Itu adalah rudal balistik. Gitu ya. Oke, kita akan tulis dulu. Ini materi dari saya. Ya, perang dingin. Jadi ada beberapa fakta yang harus saya sampaikan kepada kalian terkait perang dingin. Perang dingin adalah perang yang terjadi setelah Perang Dunia II. Di mana fakta yang pertama itu agak seneng tapi susah. Gimana ya? Senengnya karena Perang Dunia II selesai, tetapi perang belum selesai bagi negara superpower. Ternyata Perang Dunia itu bukan perang yang terakhir. Jadi masyarakat lega karena Perang Dunia II selesai, tetapi negara dalam perang dingin membentuk aliansi. Seperti yang dikatakan Maulida tadi, bahwasanya ketika Perang Dunia II itu ada dua blok besar, blok barat, blok timur. Setelah itu Perang Dunia II, yang menang adalah blok barat. Dan pada akhirnya antara blok barat itu mengalami Perang Dunia II. Saya akan membuat sebuah metafor yang sederhana biar kalian tidak bingung ya. Ini
Oke, sekarang saya kasih konsep kepada kalian. Jadi awal mula perang dunia dua, faktor utamanya adalah pengeboman, pengeboman, pengeboman. Gak ada di LKS. Kita buat ini siapa yang paling cepat? Iya, kan. 7 Desember 1940. Hari apa? Hari Minggu pagi. Oh ya betul. Jam berapa? Baik. Sama Sterling. Jadi ketika adanya Pearl Harbor, jadi gini ya, saya sudah bilang kepada kalian bahwasanya setiap peristiwa sejarah itu tidak akan berdiri sendiri, dia akan punya penyebab. Contoh ya, saya nyiram Fitri pakai air. Masa saya tiba-tiba nyiram Fitri karena gabut? Gabut gitu. Karena mungkin saya habis disiram sama Fitri atau mungkin dia habis menyakiti hati saya, gitu ya. Contohnya kayak gitu. Jadi perang dunia dua itu tidak serta-merta langsung perang, gitu tidak. Karena yang memulai perang adalah Jepang. Ingat ya, yang memulai perang dunia dua adalah Jepang dengan ngebom Pearl Harbor. Gini ya, ada hal yang harus saya ketahui bahwasanya perang dulu itu harus janjian, harus janjian. Perangnya di mana dan lokasi perangnya itu sampai di mana aja. Lah pada waktu itu Jepang tahun 41 tidak konfirmasi langsung menyerang. Itu nggak boleh. Itu namanya apa namanya? Pecundang. Pecundang. Jadi Jepang itu menggunakan sistem menyerang tapi tidak konfirmasi. Akhirnya membuat Presiden Amerika waktu itu marah besar. Ya ada video sekilas silakan diperhatikan. Kalau kalian ada waktu bisa lihat video ini di YouTube. Namanya ini ada adegan dewasa. Tadi di skip aja ya, jangan dilihat. Susah. Silakan diperhatikan. Ya. Nah, ingat kan ini? Sorry. Nah, kalian ingat awal mula pesawat dan helikopter? Ya. Yang materi kalian itu adalah awalnya kan manusia lihat burung nih, burung kok bisa terbang ya? Kenapa kita nggak bisa? Akhirnya muncullah pemikiran gimana cara kita membuat alat supaya kita bisa terbang. Film ini juga membahas tentang ini adegan dewasa SS. Ini kehidupan di kapal di Jepang. Inilah hari di mana Jepang membangunkan singa yang lagi tidur, yaitu Amerika, dengan cara mengebom Pearl Harbor dengan membabi buta. Ini rudal yang kalian bahas. Ini simulasi. Dan ketika ada sesuatu, kira-kira apa yang harus dilakukan?
artis-artisnya. Jadi karena memang orang Amerika itu kreatif ya, jadi kisah Pearl Harbor itu dibalut dalam kisah romantis. Ya, awalnya terkait kisah romantis dulu, baru akhirnya perang. Oke, Pak Fani tadi bilang bahwasanya membangun Pearl Harbor itu sama dengan membangunkan singa yang lagi tidur. Misalnya gini, Wik, saya sama Bagus ya, kita lagi main-main ke KBX. Ini, saya sama beliau lagi main-main di KBX. Terus kita lagi ke kandang macan. Kira-kira kita kalau main ke kandang macan itu jaraknya dekat apa jauh? Kenapa kok jauh? Bahaya. Kalau misalnya saya sama dia main kandang macan terus macannya kita keplak kepalanya, kira-kira gimana? Marah. Apa yang terjadi? Mengejar. Terus apa yang terjadi? Menyerang kita. Terus kira-kira kalau kita berdua lawan macan satu aja, yang menang kira-kira adalah itu yang dilakukan Jepang. Dengan pengembangan Pearl Harbor dia membangunkan singa yang lagi damai. Gitu. Dampaknya apa? Bom atom. Jadi bom atom itu bukan serta-merta Amerika ngebom langsung enggak, karena ada penyebab. Dia sakit hati. Pearl Harbor dibom, membabi buta. Saya balas kamu dengan bom. Yang dibom siapa? Masyarakat pribumi yang nggak tahu apa-apa. Iya kan? Mereka kayak gitu. Nggak peduli itu pribumi, tentara, semuanya dirata. Gitu ya. Maka dari itu pesan moral dari saya, jangan berperang. Perang yang paling bahaya itu adalah perang saudara. Perang paling bahaya itu perang saudara. Yang gini nih, zaman kemerdekaan, kita tahu kan lawan kita siapa? Belanda. Setelah kemerdekaan, lawan kita adalah orang Indonesia asli. Nggak tahu mana musuh kita, mana saudara kita. Ya. Jadi hati-hati. Gitu ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, sebelum itu saya mau tanya ini nih. Saya mau mereview lagi karena kalian ini sudah saya jelaskan di kelas 10 ya. Di 2 itu ada barat sama timur, ada tiga negara. Saya mau tahu ini nama pemimpinnya. Satu orang satu. Yang USA siapa namanya? Siapa? Tadi kan ada Desember 1941, Amerika declare war with Kingdom of Japan. Yang kalau Barat Soviet namanya Vladimir Lenin. Siapa lagi? Ya. Dari blok timur Jerman itu Adolf Hitler. Adolf Hitler itu ya Adel. Benito Mussolini itu ya Ali Jepang. Siapa? Hirohito betul. Siapa lagi? Iken? Oh ya, Prancis dalam betul. Oke, mana? Siapa namanya? Oh ya. Jadi itu adalah tokoh dari Perang Dunia Kedua. Terus yang menang adalah blok. Saya cerita menang ya. Nah, ini awalnya kan USA sama Soviet itu satu sekutu. Setelah menang, mereka mau menjadi satu-satunya negara yang paling kuat di bumi. Maka dari itu mereka itu bersaing. Saya kayak gini, saya sama Farhan itu Yuri Gagarin dari mana sih? Amerika. Orang Amerika saya Soviet. Oke, Yuri Gagarin kan bisa ke luar angkasa nih. Soviet musuh panas. Dia akan berusaha gimana pun caranya orang Rusia harus bisa ke luar angkasa. Harus menutupi. Terus misalnya Farhani bikin televisi canggih. Gimana pun caranya saya juga harus bisa bikin TV. Ada dampak plus minus.
Plusnya adalah teknologi sangat berkembang waktu itu karena Amerika sama Soviet berlomba-lomba. Tapi dampak negatifnya adalah pembiayaan sangat membengkak. Jadi semuanya penemuan itu harus dibiayai. Jadi pengeluaran dari masing-masing negara itu sangat membengkak, gitu ya. Oke, itu dari saya. Oke, saya kira itu saja materi dari saya karena sudah mau pulang. Silakan dipelajari lagi materi dari saya. Mungkin dari kalian ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Kan kemarin ketika presentasi kan sudah punya SBK semua nih. Ya. Apa juga punya SBK? Ya. SBK-nya sangat simple dan sangat mudah. Jadi nanti kita main itu flag, main negara. Jadi nanti saya akan menyebutkan negaranya. Indonesia, lagi biasa harus menyebutkan negaranya yang dari huruf akhir A, N, A, Argentina, A, apa lagi? Ya, pikir sendiri. Ya, saya kasih waktu 5 menit untuk menghafal negara-negara di dunia. Sorry kelamaan 3 aja. Dimulai dari sekarang. Silakan. Ya. Silakan ini saya buat dulu. Ya. Negara dulu. Di dunia ada banyak negara baru loh. Banyak negara baru ya. Ada Bhutan. Banyak. Negara di area New Zealand itu banyak. Ya. Oke, seperti kalian presentasi, jadi kalian akan dibuat tes breaking ya. Bagi yang tidak bisa menjawab akan dapat pertanyaan. Ya. Terus kalau bisa dapat poin keaktifan. Kalau nggak bisa taruhannya nilai keaktifannya. Ya, jadi kita main taruhan aja. Jadi taruhannya adalah poin kamu di sini, gitu ya. Ya, silakan dimaksimalkan. Materinya adalah di Perang Dunia Kedua, perang dingin sama faktor terjadinya perang dingin. Kurang 1 menit lagi. Ya, kan. Sampah tulis. Saking nggak mau kenanya. Apa bagus. Harus semangat. Sekarang tanggal 10 Fitra. Sekarang jam 2.31 sampah. Jadi nanti mulai dari kamu. Oke, nanti kayak main ulang ya. Kayak waktu saya ngasih bola waktu itu. Jadi mulai dari Brilian sampai Birzan. Ini Mirza 2 ke Cici. Isyara, Rega, Adinda, benar iya Adinda. Terakhir tiket kembali ke Arya. Mulai. Itu ya pertanyaannya ya. Oke. Sekarang biar adil, sudah ini ya. Biar adil, HP dimasukkan, buku dimasukkan, kita persiapan pula. Iya. Kita bisa pulang lebih cepat. Ya, silakan. Apa? Iya, nanti.
Ya, meja bersih. Nggak boleh ada tabel. Tanpa pensil, tipo, HP, tempatnya memasukkan dulu. Meja bersih. Ya, silakan. Jadi setelah tes dari saya, sedikit dari saya, kalian bisa pulang. Ayo lekas. Lekas. Tuh. Tetap aja. Yang tadi, Asila, Maulida, dari depan. Oh, itu aja. Ya udah, nggak apa. 1, 2, 3 dimulai dari Sabang ke kiri. Mulai. Oh ya, negaranya apa belum tahu ya? Ya, terserah kamu. Apa? Chili. Oke, saya kena pertanyaan. Saya ulangi ya. Chili kan I, berarti I. Apa? Gitu. Oke ya. Ya pertanyaan untuk siapa namanya Kamel. Kamel, tadi ada beberapa fakta nih terkait perang dunia kedua, perang dingin. Ya, ada beberapa fakta. Fakta yang pertama adalah yang tadi loh, ada senang, ada susah. 15 detik dimulai dari sekarang. Lupa. 5, 4, 3, 2, 1. Tes. Oke. Sebutkan satu negara. Cina. Kamu tak bilang Taliban. Sejak kapan Afrika jadi negara? Afrika adalah benua sih. Ya, oke. Pertanyaan untuk Farah sama. Ya. Ya, sudah, betul. Oke, tepuk tangan dong. Silakan. Satu negara. Iran. Lanjut. Apa? Sejak kapan London itu negara isyarat? London adalah kota di Inggris. Oke, saya buat kamu tokoh dari Inggris. Tokoh dari Inggris yang katanya Briley, awalnya W. Ada kecil-kecil apa gitu? 5. Apa? 4, 3, 2, 1. Tes negara. Indonesia, Amerika, Australia, Arab. 5, 4, 3, Belanda. Sudah? Albania. Sudah? 5, 4, 3, 2, Argentina. Sama dari Inggris. Ya, Kristen. Terus C. Oke, bukan negara. Brazil.
Lima, empat, lawan ya betul. Sudah. Lima, empat, tiga, Somalia tuh. Ya. Nepal. Nepal sudah? Iya sudah Nepal. Apa? Iya boleh. Kan? Denmark. Nah. 5, 4, 3, 2. Lima, empat, email, apa, nama, negaranya, Oke, perwakilan Inggris dari perwakilan nasional. Ya, Bristol. Saya boleh? Bristol Turki itu ya namanya. Oke, mulai dari negara. Selamat, saya selesai. Apa? Ghana. Oke, biar lebih bervariasi sekarang boleh pakai kota. Kota non Indonesia. Non Indonesia. Saya mau kalian tahu kota-kota di luar Indonesia. Kalian bisa tahu. Kita dari apa? Negara apa? Tapi yang negara. Negara. Yakin? Mulai. Austria, betul. Andorra. Iya, betul. Apa? Enggak tahu. Apa? 3, 2, 1. Apa? Amerika Serikat. Sudah. 5, 4, 3, 2, 1. Ted. Hari di mana Jepang mengebom Pearl Harbor. Minggu pagi. Saya tanya hari. Jawabannya? Ya, jawabannya Minggu, betul. Ya, pilih satu negara atau kota. Cynthia? Armenia. Mulai. Aljazair. Iya, betul. 5, 4, 3, 2. Diam. Oke, Benny. Pertanyaannya adalah tanggal berapa? Tadi kan hari. Tanggal berapa Jepang mengebom Pearl Harbor? 7 Desember tahun 1941. Oke, begitu. Tepuk tangan dong untuk Benny. Thailand. Boleh kota. 5, 4, apa mak? 3, 2, 1. Oke, saya berikan kesempatan buat Farhan bisa menanyakan pertanyaan ke Farhan terkait materi saya bebas. Apapun boleh. Pemimpin blok timur Jepang. Siapa gitu? Betul tak? Betul. Oke. Silakan.
Sydney. Iya salam. Yaman. Sudah. Ya. Ya, oke. Moroko, Maroko. Ya, betul. Sudah. Lima, empat, tiga. Nggak bisa enggak? Dua, satu, ya terakhir dari kan. Bebas pertanyaan. Najwa, orang kan bilang tadi Nagasaki dan Botan. Ya, komplek. Ya, sudah. Jerman. Itu loh orang yang kecil yang siapa namanya? Oh iya, betul. Oke, sudah selesai. Sudah tadi pembelajaran dari saya untuk hari ini. Ingat pesan saya. Jadi saya dulu ketika di bangku SMA kayak kamu juga di mesin yang sama guru saya. Kamu bakal jadi pemimpin. Ketika kamu jadi pemimpin maka dari lapangan. Pelan itu semuanya negatif, tidak ada yang positif. Sekarang saya memesankan hal yang sama kepada kalian. Nanti ketika kamu seusia saya, kamu menjadi pemimpin. Guru itu pemimpin. Saya itu bisa dengan gampang mengubah pemikiran kamu menjadi arah yang negatif. Gampang sekali buat saya. Tapi itu tidak saya lakukan karena jika saya mengubah pandangan kamu terhadap sesuatu itu salah, maka saya secara profesional itu salah. Jadi nanti ketika kamu jadi presiden, jadi bupati, jadi apapun itu, hindarilah yang namanya perang. Perang itu semuanya itu dari saya bisa diakhiri dengan berdoa. Nih, sekian dari saya akhiri. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.